Bab 831 Pertemuan. Elit dari beberapa kekuatan super tiba satu demi satu ke pintu masuk kawah berbentuk naga hangus. Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah kombinasi yang langka karena mereka hanya dua orang. Itu dua pencuri itu. Mereka bahkan berani menjarah kekaisaran. Apa yang mereka pikirkan tentang martabat kekaisaran? Pangeran ke-13 dengan jubah pertempuran berwarna ungu keemasan berkata dengan marah. Pada titik waktu ini, semua kekuatan Imperial Gan besar berkumpul di sini. Pangeran 8, ke-9, dan ke-13 semua ada di sini. Selain itu, ada juga Luo Zun dan Penatua yang keriput, yang adalah raja tingkat domain. Brother Eight Prince dan Brother Nin Prince, kita tidak bisa membiarkan kedua pencuri itu mengambil harta karun di istana misterius Dewa Kuno. Bagaimana kalau kita menggabungkan pasukan kita dan membunuh mereka sebelum kita masuk? Wajah Pangeran ke-13 penuh kebencian saat dia menyarankan dari samping. Kelompoknya telah dijarah oleh Purple High Red Demonic Duo. Ini membuat Pangeran ke-13 sangat marah, tetapi yang membuatnya tak berdaya adalah bahwa iblis-iblis berambut ungu berhasil melarikan diri setelah menyerang mereka beberapa kali. Dari kelihatannya, duo iblis berambut ungu terlihat sangat baik. Pangeran ke-8 dan ke-9 saling memandang dan ragu-ragu ketika mereka mendengar saran Pangeran ke-13. Itu dia, mata Pangeran ke-9 menyipit saat dia melihat yang lebih muda dari duo iblis berambut ungu. Kembali ketika dia melarikan diri dari Raja Ular Biru Wei Jing, pemuda ini telah menggunakan domain alami Raja Ular Biru untuk memperkuat tubuhnya, dan kemudian keduanya berhasil melarikan diri. Jika bukan karena bimbingannya, Pangeran ke-9 mungkin tidak akan selamat. Pangeran ke-9 memiliki emosi yang kompleks terhadap Zhao Feng, yang tampaknya tertutup kabut. Dia masih tidak bisa melihat melalui pemuda ini bahkan sekarang. Pangeran ke-8 dan Luo Zun memiliki ekspresi waspada. Penampilan Zhao Feng membuat mereka merasa jijik dan tak berdaya. Beberapa saat yang lalu, mereka telah bekerja bersama dengan duo iblis berambut ungu, tetapi bukannya mengambil keuntungan dari mereka, mereka adalah orang-orang yang ditipu. Batuk, adik laki-laki Pangeran ke-13, sekarang bukan waktu terbaik untuk berurusan dengan duo iblis berambut ungu. Kita perlu merencanakannya dengan saksama. Pangeran ke-8 memberi batuk ringan. Meskipun kekaisaran sangat kuat saat ini, masih ada kekuatan yang kuat di sekitarnya, seperti Sky Suspension Palace dan Sky Sword Pavilion. Betul, yang paling penting saat ini adalah istana misterius Dewa Kuno. Pangeran ke-9 setuju. Pangeran ke-8 dan ke-9 sama-sama tampak waspada terhadap duo iblis berambut ungu. Jika bahkan kekaisaran waspada, kekuatan lain seperti keluarga Jiang, istana Grand Duke Yuan, keluarga Ji, dan kawan-kawan bahkan lebih berhati-hati dan waspada. Kamu, Pangeran ke-13 merasa itu sangat aneh. Berurusan dengan duo iblis berambut ungu adalah untuk melindungi martabat kekaisaran, jadi mengapa dua kakak laki-laki ini tampaknya menghindarinya? Pangeran ke-13, jangan terburu-buru. Kita perlu menunggu waktu yang lebih baik untuk berurusan dengan duo jahat itu. Penatua yang keriput melihat ekspresi semua orang, dan tidak sulit baginya untuk menebak alasannya. Jelaslah bahwa duo iblis berambut ungu itu terkenal karena merepotkan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tulang yang sulit untuk digigit. Duo setan ini yang tidak menjara orang sudah merupakan hal yang baik, dan mereka berpikir tentang bagaimana memprovokasi mereka. Xin Wuheng, seruan terdengar dari depan kawah berbentuk naga ketika seorang laki-laki mengenakan t-shirt terbang di udara dan turun ke tanah. Saudara Xin, apakah Anda bersedia bekerja bersama kami? Six Star Tower bersedia memberikan 40% dari semua yang kita dapatkan. Petik 2. Xin Wuheng, Anda adalah bawahan kekaisaran, cepat bergabung dengan kami. Petik 2. Mata beberapa pemimpin berbinar ketika mereka mengundangnya. Satu kekuatan bintang 3 bahkan rela menawarkan 60% dari semua yang mereka dapatkan. Sambutan yang diterima Xin Wuheng melebihi harapan semua orang. Itu benar-benar kebalikan dari duo iblis berambut ungu, yang orang lain mencoba untuk menghindari sebanyak mungkin. Xin Wuheng dan Purple High Red Demonic Duo bertindak dengan cara yang benar-benar berlawanan. Terima kasih atas semua niat baikmu, tapi aku belum memikirkan sisi mana yang harus bergabung. Xin Wuheng menolak semua penawaran dengan tenang. Para pemimpin beberapa pasukan memiliki ekspresi penyesalan, tetapi mereka tidak bisa memaksanya. Anak itu memiliki pesona seorang profesional. Masa depannya tidak dapat diukur.
Sein pedang kecil berjanggut putih dari paviliun langit pedang memeriksa Xin Wuheng dengan kekaguman. Namun, Xin Wuheng juga menolak tawaran Sky Sword Pavilion tanpa ragu-ragu. Saudara Zhao, Xin Wuheng menyambut duo iblis berambut ungu yang semua orang coba hindari dengan ekspresi kompleks. Yang lebih muda, tepatnya. Bagaimanapun, mereka datang dari kampung halaman yang sama dan pernah sejajar satu sama lain. Semua kekuatan lain memandang sejarah seperti apa yang dimiliki pemuda berambut ungu ini. Bahkan Xin Wuheng mengenalnya dan menyapanya. Selain itu, ada ekspresi yang kompleks dan serius di wajah Xin Wuheng. Mungkinkah Zhao Feng dari duo iblis berambut ungu adalah seseorang pada tingkat yang sama dengan Xin Wuheng? Kelompok-kelompok dari keluarga Jiang, Ji, dan Chao menebak. Dia memang lebih kuat dan lebih misterius daripada yang aku bayangkan. Syok muncul di wajah Jilan. Dia adalah orang yang telah diserang balik oleh mata rohani Tuhan. Tidak peduli apa yang dikatakan, kejahatan dan keanehan dari duo iblis berambut ungu tercetak dalam pikiran mereka. Bahkan Pangeran ke-13 mulai berpikir, sepertinya duo iblis berambut ungu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tidak heran dua saudara kekaisaran yang lebih tua tidak mau. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok elit lain tiba di dekat pintu masuk ke kawah berbentuk naga. Di bagian paling depan dari kelompok itu adalah seorang gadis berbaju ungu. Dia sangat murni, dan dia menarik perhatian semua orang secara instan. Ini keluarga Duanmu, Zhao Yufei. Meskipun nama keluarganya bukan Duanmu, dia adalah anggota keluarga Duanmu. Rupanya, Grand Elder dari keluarga Duanmu membawanya sebagai anak tiri. Dia juga dikatakan memiliki garis keturunan ras spiritual. Petik 2. Beberapa orang mulai berdiskusi. Bagi sebagian besar elit ini adalah pertama kalinya mereka melihat putri surga ini. Zhao Yufei, garis keturunan ras spiritual. Guru berkata bahwa dia akan menjadi musuhku yang kuat di masa depan. Garis keturunannya berarti dia ditakdirkan untuk terbang melintasi 9 surga. Ini adalah pertama kalinya Suan Yuanwen benar-benar memeriksa seseorang. Perempuan dalam penglihatan mereka cantik dan murni. Cahaya datang dari kulitnya yang seputih salju, seolah-olah dia adalah Dewi Giok dan es yang mulia dan anggun. Bahkan Suan Yuanwen, yang telah melihat banyak keindahan dalam kekuatan bintang 4, terpana oleh penampilannya. Saudari Yufei, mata Pangeran ke-13 berbinar, dan dia menampakkan ekspresi gembira saat dia pergi untuk menyambutnya. Banyak pasukan yang hadir tahu tentang berita antara 13 pangeran dan Zhao Yufei. Sangat mungkin bahwa keduanya akan menjadi pasangan di masa depan. Ini bukan hanya niat Kaisar Suci, ada juga momentum besar yang mendorong ini. Melihat Dewi impiannya mendekat, Pangeran ke-13 mencoba mengendalikan dirinya, tetapi dia tidak bisa menghentikan kekaguman di matanya. Dalam lubuk hatinya, dia sudah menganggap gadis yang sempurna ini sebagai tunangannya. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Gadis elegan berwarna ungu itu bertindak seolah-olah dia belum melihat Pangeran ke-13, sepasang matanya hanya terpaku pada satu orang. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Duanmu, para kekaisaran, dan semua keluarga lainnya merasa ada sesuatu yang salah. Arah yang Zhao Yufei menatap adalah di mana duo iblis berambut ungu berdiri. Duo iblis lagi. Mungkinkah duo iblis berambut ungu menyinggung Zhao Yufei juga? Banyak ahli yang hadir mengeklik lidah mereka. Yufei, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menghukum kedua pencuri itu. Pangeran ke-13 berkata dengan percaya diri dengan senyum cerah. Untuk mendapatkan hati Dewi mimpinya, dia bersedia untuk membunuh duo iblis berambut ungu terlepas dari harganya. Jika dia bersikeras menyerang, Pangeran ke-8 dan ke-9 harus melakukan sesuatu juga, sehingga Pangeran ke-13 segera mengumpulkan pasukannya dan akan mengelilingi duo iblis berambut ungu. Berhenti! Teriakan dan gelombang aura keturunan Blood Spirit Rache yang kuat menghentikan Pangeran ke-13. Surga bumi Yuanqi di dekatnya langsung berubah menjadi badai, dan semua ahli yang hadir merasakan garis keturunan mereka dan Tru Yuan bergetar. Saudari Yufei, kau Pangeran ke-13 tercengang, dia tidak mengerti mengapa Dewi yang dia coba untuk mengesankan tiba-tiba menjadi marah. Pada saat ini, mata Zhao Yufei menjadi berair saat dia berubah menjadi garis ungu dan melaju ke arah pemuda yang lebih muda berambut ungu. Yufei, penatua berjubah hijau dan yang lainnya dari keluarga Duanmu tertangkap basah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat emosi yang begitu kuat datang dari putri surga ini.
Saudara Feng, apakah itu benar-benar Anda? Mata Zhao Yufei dipenuhi air, dan dia tidak memiliki hal lain di hatinya selain dari pemuda berambut ungu jahat di depannya. Rambut yang akrab dan tatapan akrab membuatnya lebih yakin. Apa yang terjadi? Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, Luo Zun, dan rombongan dari Kekaisaran Linglong. Emosi di wajah Zhao Yufei berarti sesuatu, hubungan antara dia dan Zhao Feng mungkin sangat dekat. Kedua nama mereka adalah Zhao, mungkinkah? Pangeran ke-8 dan Luo Zun tidak bisa tidak saling memandang, dan tebakan muncul di hati setiap orang. Mereka semua berpikir bahwa hubungan antara keduanya adalah kakak dan adik. Yufei, ini aku. Nada suara Zhao Feng sangat dalam. Melihat teman masa kecilnya dan gadis yang dia sukai, dia merasakan emosi yang kompleks dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika dia muda, emosinya dari kayu, dia hanya merasakan niat baik terhadapnya di awal. Baru setelah itu dia mulai merasa seperti saudara lelaki terhadapnya. Namun, emosi mengalir melewati penghalang awal dan terbentuk seiring waktu, seperti sebotol anggur. Bau yang memancar darinya membuat seseorang tidak bisa menahannya. Tidak ada yang namanya janji abadi atau cinta pada tulang, hanya erosi waktu yang berkelanjutan. Saudara Feng, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Sesosok ungu melompat ke Zhao Feng. Mungkin itu karena Zhao Yufei telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah Zhao Feng karena jiwanya, dia lupa bahwa tubuh ini bukan tubuh asli Zhao Feng. Tangan Zhao Feng menyentuh sesuatu yang basah, dan dia merasa terdiam saat dia memeluk kecantikan itu. Yufei, Pangeran ke-13 bergetar, dan seluruh hatinya menjadi dingin. Dia secara naluriah merasa bahwa hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Yufei bukan hanya hubungan kakak dan adik. Imperial Gan Agung, keluarga besar, dan keajaiban super semua tercengang dan linglung. Orang-orang dari keluarga Duanmu juga terpana. Putri surga yang anggun yang memiliki garis keturunan bangsawan ini memeluk seorang pemuda yang merupakan salah satu dari pasangan iblis berambut ungu yang terkenal kejam. Bab 832 Istana Xieyang. Adegan ini membuat semua elit dari dinasti Gan Agung Lord merasa seolah-olah mata mereka muncul dan leher mereka dicekik. Dewi yang sempurna dan mulia di hati mereka telah melompat ke pencuri yang paling jahat dan misterius dengan air mata di matanya. Bagaimana? Pencuri itu, Jiang Chen dan para jenius yang memiliki permusuhan dengan Zhao Feng semuanya terdiam. Pangeran ke-8 dan Luo Zun juga memiliki ekspresi warna-warni dan perasaan jijik yang tidak bisa mereka gambarkan. Mereka merasa dikalahkan sekali lagi. Pangeran ke-8 menyukai adik perempuan Luo Zun, Luo Suyer, tetapi dia memiliki pertunangan dengan Zhao Feng dan menyukainya. Luo Zun menyukai Zhao Yufei, tetapi status dan garis keturunannya terlalu mulia, dia tidak layak untuknya. Namun, yang paling tidak bisa berkata-kata adalah Pangeran ke-13. Jadi itu sebabnya, Yufei ingin mengejar duo iblis berambut ungu hanya untuk menemukan bocah itu. Ekspresi Pangeran ke-13 sangat jelek dan penuh kebencian. Niat membunuh melintas di matanya. Yang mulia, harap tenang. Penatua yang keriput muncul di belakangnya dan meletakkan salah satu tangannya di bahu Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya yang kacau dan tenang menjadi tenang. Zhao Feng itu jelas tidak sederhana. Aku masih belum melihatnya. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah setelah kita meninggalkan dimensi ilusi ilahi, atau menunggu kesempatan baik di istana misterius Dewa Kuno, kata tetua yang keriput. Jika Zhao Feng dan Zhao Yufei saling menyukai, maka Pangeran ke-13 tidak mengatakan apapun dalam hal kebenaran. 8 keluarga besar semuanya sangat dekat dengan kekaisaran, dan Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh kekuatan bintang 3 dan bintang 4. Sebagai contoh, Sky Suspension Palace bintang 4 bahkan tidak perlu peduli dengan apa yang kekaisaran pikirkan. Saudara Feng, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Zhao Yufei mengulangi. Pada saat ini, air matanya telah hilang, dan dia mengendalikan dirinya saat dia memeriksa Zhao Feng yang baru dan tampan ini. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Zhao Feng baru saja mengubah penampilannya, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, dia mengkonfirmasi bahwa bukan itu masalahnya. Zhao Feng tidak dapat melarikan diri dari pertanyaan Zhao Yufei. Ada banyak alasan mengapa dia tidak berbicara dengan Zhao Yufei sebelumnya. Beberapa dari mereka sangat kompleks. Pertama, kultivasi, kekuatan, dan penampilan Zhao Feng semuanya benar-benar baru.
Zhao Feng yang asli tidak ada secara fisik lagi. Kedua, tunangannya Liu Qinxin kelahiran kembali. Apa yang terjadi di Fanlun Ancient Sound Palace sepertinya hanya terjadi kemarin. Liu Qinxin telah mengubah masa depan Zhao Feng dan meninggalkan koin perunggu tua untuknya, yang membantunya membentuk Kaisar Niat. Feng, dengan kedatanganmu, aku akan bisa mati tanpa penyesalan. Feng, aku mati untuk mencapai kehidupan baru. Karena kamu bisa mencapai tempat ini, itu artinya koneksi kita belum terputus. Petik 2. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa kelahiran kembali Liu Qinxin mungkin diam-diam menunggunya di beberapa sudut dunia. Zhao Feng, jika itu dimaksudkan, Anda akan melihat Liu Qinxin lagi. Jika Anda ingin menemukan keberadaannya, Anda perlu menemukan mata samsara. Petik 2. Suara Sage diputar ulang melalui pikirannya. Zhao Feng tahu bahwa cinta Zhao Yufei tidak dapat membiarkan hal lain masuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tahu bahwa Liu Qinxin telah bereinkarnasi dan tunangannya masih hidup. Alasan ketiga adalah karena situasi saat ini bukan saat yang tepat bagi Zhao Feng untuk bertemu Zhao Yufei. Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah pencuri jahat yang telah menjarah dan membuat musuh dari semua orang. Zhao Feng tidak ingin menyeret Zhao Yufei atau keluarga Duanmu ke dalamnya. Bahkan sekarang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng berdiri di sisi yang berbeda dari keluarga Duanmu. Dengan pikiran, Zhao Feng memberitahu Zhao Yufei alasan pertama dan ketiga. Yufei, sekarang bukan saatnya bagiku untuk bergabung dengan keluarga Duanmu, kata Zhao Feng dengan sungguh-sungguh, dan Zhao Yufei juga mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah pencuri yang telah dicuri dari banyak pasukan, termasuk beberapa yang berhubungan baik dengan keluarga Duanmu. Pada akhirnya, Zhao Feng bertanya tentang apa yang terjadi dengan tuannya, Duanmu King. Saudara bela diri senior Duanmu mencoba menerobos ke alam cahaya mistik 2 tahun lalu dan gagal oleh perbedaan hanya 1 langkah. Jika dia masih tidak bisa menerobos dalam 100 tahun, umurnya akan mencapai akhir, dan jiwa dan kekuatan hidupnya akan mulai layu. Zhao Yufei berkata dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia membuat semacam keputusan. Zhao Feng tahu bahwa kaisar normal memiliki umur 10.000 tahun. Sebagai seorang kaisar yang mengolah unsur kayu, Duanmu King memiliki umur yang sedikit lebih lama, tetapi ia hampir mencapai batasnya. Dalam 100 tahun, Duanmu King akan menjadi serupa dengan Sein pedang kecil berjanggut putih dari Sky Sword Pavilion, dan akhirnya, ia akan menjadi seperti pendeta tua dari kota bawah tanah. Sumber daya yang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai realem cahaya mistik sangat langka bahkan dalam dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng menghela nafas. Dia memutuskan untuk memberikan semua miliknya juga. Zhao Feng dan Zhao Yufei dengan cepat berkomunikasi untuk sementara waktu sebelum yang terakhir pergi karena isyarat keluarga Duanmu. Yufei, kamu baik-baik saja. Penatua berjubah hijau menghela nafas. Dia takut bahwa duo iblis berambut ungu akan mencurinya, tetapi Zhao Feng dan Zhao Yufei tahu situasi saat ini. Ini terutama terjadi pada Zhao Feng, dia telah mengkonfirmasi jalan penjarahannya, jadi dia akan menentang sebagian besar pasukan yang hadir. Tentu saja, masalah utama bukan hanya dia akan mencuri dari orang-orang. Setiap orang atau pasukan yang memiliki rencana yang dapat menghasilkan keuntungan besar akan membuat semua pasukan yang tersisa bermusuhan, terlepas dari metode yang digunakan. Saudara bela diri senior Xuan Yuan. Pada saat ini, sosok yang cepat melompat keluar dari kawah berbentuk naga. Ada tanda hangus padanya saat dia dengan cepat menuju ke Sky Suspension Palace. Bagaimana situasinya? Para elit dari Sky Suspension Palace semua memandang pada murid yang bertanggung jawab untuk mencari dengan harapan. Sua, senior martial Brother Zuge dengan lembut melambaikan kipas di tangannya, dan penghalang tak terlihat membuat area itu kedap suara. Beberapa saat kemudian, seorang anggota kekaisaran melompat keluar dari kawah berbentuk naga dan melaporkan ke 3 pangeran. Kamu menemukannya. Pangeran ke-8 dan teman-temannya menampakkan ekspresi gembira. Aku yakin bahwa pintu masuk ke istana misterius Dewa Kuno ada di bawah, tetapi aura naga pemusnah hitam sangat kuat. Pramuka kekaisaran memberitahu mereka detailnya. Tentu saja, baik Sky Suspension Palace dan Imperials berbicara secara pribadi, tetapi Zhao Feng bisa mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu tentang istana misterius Dewa Kuno dari perubahan ekspresi mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Lebih dari 20 elit dari Sky Suspension Palace melompat ke dalam kawah berbentuk naga. Cepat, para elit kekaisaran juga menyerbu ke dalam kawah berbentuk naga. Kelompok ketiga adalah Sky Sword Pavilion, yang keempat adalah Nine Darkest Palace. Semua pasukan terdekat bergerak seperti lebah. Tentu saja, karena perbedaan di mana mereka berakhir, tidak semua kekuatan puncak dari dinasti Gan Agung Lord berkumpul di sini. Dimensi ilusi ilahi sangat besar dan memiliki banyak kekayaan lainnya. Beberapa pasukan memutuskan untuk menyerah pada kekayaan istana kuno, baik karena kekuatan mereka yang terbatas atau kewaspadaan mereka terhadap naga kerusakan penghancuran hitam. Pergi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju pintu masuk kawah berbentuk naga hitam di bawah lapisan perak dan ungu. Mereka tidak berjuang untuk berada di garis paling depan, tetapi mereka juga tidak tertinggal jauh di belakang. Pintu masuk kawah berbentuk naga sangat besar dan jelas tertinggal ketika Black Destruction Serpent Dragon terjun ke tanah. Di tengah jalan, Zhao Feng merasakan aura kuat yang ditinggalkan oleh naga ular hitam. Mengesampingkan mengintai tempat ini, Origin Core Realms yang normal bahkan tidak bisa mendekati aura ini. Suara mendesing. Dengan bantuan gravitasi, semua elit menuju ke kedalaman kawah berbentuk naga. Ada beberapa tempat di mana orang bisa melangkah, dan dinding masih memiliki aura terbakar yang kuat tersisa. Beberapa saat kemudian, ceng, sosok-sosok itu semuanya mendarat di kedalaman kawah berbentuk naga. Kedalaman gua hangus hitam dan memiliki sisa jejak napas naga. Semua orang merasakan sensasi terbakar, dan mereka tidak bisa bernapas. Cepat, lihat, seru seseorang. Sebuah kolam lava mulai terlihat. Itu mengubah area terdekat menjadi hitam. Di sebelah kolam lava adalah tablet batu yang memiliki beberapa kata kuno terukir di atasnya, Istana Xieyang. Istana Xieyang, Dewa Kuno Xieyang. Kekuatan-kekuatan yang ada menunjukkan semua ekspresi kegembiraan, tetapi beberapa orang mengerutkan alisnya. Jika ini adalah Istana Xieyang, di mana pintu masuknya? Kolam lava adalah pintu masuk. Saudara bela diri senior Zuge dengan pakaian sutranya yang putih memegang kipasnya dan berjalan ke tepi kolam lava. Kolam lava. Semua orang terkejut. Kolam lava berwarna merah menyala dan terus berputar dan berputar. Aura berapi-api membuat Void God Realm Kings tidak nyaman. Tidak banyak kekuatan yang memiliki Void God Realm Kings sebagai pemimpin. Ledakan. Sensasi sedikit gemetar datang dari kedalaman kolam lava, dan beberapa ahli dengan indera yang lebih baik tampaknya mendengar raungan naga yang mengguncang hati mereka tepat di sebelah telinga mereka. Seseorang tidak bisa mendapatkan anak harimau jika mereka tidak memasuki gua-gua mereka. Saudara bela diri senior Zuge tersenyum ketika sebuah berudu api misterius muncul di sekelilingnya. Dia kemudian melompat langsung ke kolam lava lemparan. Weng gelombang-gelombang. Api kristal kacau muncul di kolam lava dan menelan senior martial Brother Zuge. Senior martial Brother Zuge. Para murid Sky Suspension Palace tidak bisa membantu tetapi berseru saat kekhawatiran menyusul mereka. Beberapa napas kemudian, suara mendesing. Sosok yang berkedip-kedip tertutup api keluar dan mengungkapkan saudara bela diri senior Zuge setelah api memudar. Ahli elemen api, buka pertahananmu dan masuk bersama. Senior martial Brother Zuge tersenyum dan berkata. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok dari Sky Suspension Palace membentuk arai dan terjun ke kolam lava bersama-sama. Mengikuti setelah mereka adalah kekaisaran. Ini hanya penghalang kecil. Mata kiri Zhao Feng memindai melalui itu, dan dia melompat ke kolam lava tanpa menggunakan kemampuan pertahanan. Sensasi terbakar dengan cepat memudar setelah memasuki kolam lava, dan penghalang seterang matahari. Semua orang melewati penghalang dan memasuki dimensi dengan Yuan Qi yang padat, tetapi orang bisa melihat bidang bumi yang hangus di seluruh tempat itu. Mereka bahkan bisa melihat area di atas istana yang jauh sedikit bergetar di samping lonjakan napas naga yang bisa menghancurkan surga dan bumi. Jadi istana Xieyang ini adalah dunia di dalam dunia, dimensi individu yang terpisah. Bab 833 Jurang Keputusasaan. Dimensi ilusi ilahi adalah dunia compang camping yang dilupakan oleh dewa kuno. Itu melayang di sekitar surga dan bumi dan akan terhubung dengan zona benua sekali setiap abad. Dimensi tempat mereka sekarang adalah dunia miniatur dalam dimensi ilusi ilahi, dunia dalam dunia. Pada saat ini, semua orang sekarang berada di dalam dunia rahasia kuno. Di belakang mereka ada penghalang terang lava yang mengalir.
Surga bumi Yuan Qi dalam dimensi rahasia ini jauh lebih padat daripada dunia luar. Ledakan, cahaya berkelebat di mana-mana di kedalaman dimensi rahasia ini, dan ruang itu sendiri tampaknya mulai bergetar. Ada lonjakan napas naga yang bisa menghancurkan surga dan bumi. Samar-samar orang bisa melihat istana yang terbuat dari batu permata berwarna ungu. Itu ditutupi oleh kabut berwarna darah melamun dan mencerminkan kilau gelap dari permukaannya. Istana memberi semua orang perasaan yang tidak bisa mereka gambarkan, juga aura jahat. Zhao Feng merasa aura ini mirip dengan Evil God Crystal. Istana di kejauhan harus menjadi istana Xie Yang. Pangeran ke-8 menatap ke kejauhan, dan semua orang juga melihat istana seperti mimpi. Gelombang-gelombang boom, bentrokan dan goncangan terdengar dari istana Xie Yang di kejauhan. Deru naga menjadi semakin jelas. Penghalang melamun dan kabur di sekitar istana Xie Yang hancur, lalu dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Mata kiri Zhao Feng samar-samar bisa melihat garis besar naga bersisik hitam. Setiap serangannya bisa menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Tornado hitam redup menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Daerah di luar istana Xie yang hangus hitam dan penuh lubang. Di bawah serangan berkelanjutan Black Serpent Dragon, banyak kekurangan dan lubang muncul di arai berkabut terlarang di sekitar istana. Weng gelombang-gelombang bam, bam, bam. Ketika arai berkabut diserang, ia melepaskan gelombang cahaya berwarna ungu dan darah yang bisa mengiris surga dan bumi. Setiap sinar berwarna ungu dan darah yang dilepaskan oleh arai terlarang dapat membunuh Kings dan melukai Kaisar. Namun, tubuh Black Destruction Serpent Dragon telah mencapai tingkat mengerikan, dan butuh ribuan demi ribuan balok berwarna ungu dan darah berwarna langsung tanpa cedera. Jadi, itulah kekuatan ras peringkat ke-9 di antara 10.000 ras kuno. Hati Zhao Feng bergetar. The Black Destruction Serpent Dragon jelas salah satu dari keberadaan terkuat yang pernah dia lihat. Elite Great Gun Lord dinasti di luar dimensi rahasia merasakan gelombang kehancuran, dan semua hati mereka berkedut. Semua pasukan terpecah menjadi sekelompok-kelompok yang berbeda dan dengan hati-hati mendekati istana Xie Yang. Istana Xie Yang sangat besar, dan semua elit mencoba untuk mengambil rute yang paling jauh dari Black Destruction Serpent Dragon. Semua orang bersama tentang hal ini, lagi pula, tidak ada yang ingin menarik perhatian Black Destruction Serpent Dragon atau membuatnya marah. Para elit mendekati sisi lain istana Xie Yang, dan kekuatan jajaran terlarang membuat hati mereka melompat. Bagaimana arai terlarang di sekitar istana Xie Yang begitu kuat? The Black Destruction Serpent Dragon menyerangnya begitu lama dan itu masih belum rusak. Wanita berjubah aprikot dari Sky Suspension Palace terkejut. Mereka semua tahu betapa mengerikan serangan Black Destruction Serpent Dragon hanya dengan melihat aura di atas. Setiap serangan Black Serpent Dragon dapat menghancurkan seluruh sekte 2 bintang. Tak satu pun dari para jenius dan elit yang hadir yakin bahwa mereka bisa memblokir satu pukulan dari naga ular hitam. Bagi kami, naga kerusakan kehancuran hitam tidak terkalahkan. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya saat dia mengakui ini. Garis keturunan mata kirinya bisa melihat lebih dari yang lain. Dan dia sampai pada kesimpulan ini setelah analisis mendalam. Hehe, saudara bela diri senior Zuge dari Sky Suspension Palace tersenyum tipis. Tujuan Black Destruction Serpent Dragon adalah untuk menghancurkan seluruh arai, tentu saja itu akan sulit. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Setelah semua, arai di sekitar istana Xie Yang adalah arai terlarang Tuhan, dan memiliki kemampuan untuk generasi. Namun, karena beberapa waktu telah berlalu, arai terlarang telah kehilangan sebagian kekuatannya, jadi sekarang ada beberapa kekurangan. Hahaha, kita perlu berterima kasih pada naga ular hitam itu karena telah membuka jalan bagi kita. Serangan hiruk-pikuk naga itu menciptakan banyak celah dan celah. Petik 2. ZZZ, meskipun naga kerusakan kehancuran hitam kuat, ia akan kesulitan memasuki istana melalui jajaran terlarang dengan tubuhnya yang besar. Beberapa jenius tertawa dengan sombong dan ejekan. The Black Destruction Serpent Dragon telah membuka jalan bagi mereka dan memungkinkan manusia untuk mengambil keuntungan dari itu. Seolah-olah naga ular hitam sedang melayani manusia. Bahkan sekarang, serangan tanpa henti dari Black Destruction Serpent Dragon menciptakan kekurangan dan celah di arai terlarang di sekitar istana Xie Yang. Ada banyak master arai di sini, dan mereka bisa melihat kekurangan dalam arai terlarang. Temukan cacat stabil dan coba masuk melalui itu. Para elit berusaha menemukan celah yang cukup besar yang bisa mereka gunakan untuk memasuki istana Xie Yang. Namun,
Setiap kali retakan muncul, area terlarang milik Tuhan akan dengan cepat diperbarui, sehingga waktu itu terbuka sangat singkat. Kesenjangan dan kekurangan dalam susunan normal biasanya akan berlangsung untuk sementara waktu, tetapi ini adalah area terlarang Tuhan, sehingga kesulitan untuk masuk melalui cacat apapun jauh lebih sulit dan berbahaya, gumam Xin Wuheng. Jika itu hanya area top tier normal, seseorang bisa masuk melalui celah bahkan jika itu berarti mengambil beberapa kerusakan dalam proses. Namun, area terlarang Tuhan berbeda, serangan balik apapun dapat membunuh Void God Realm Kings. Kami tidak akan diserang balik jika kami masuk melalui celah area. Ini adalah metode paling aman, kata Master Area. Namun, retakan itu diciptakan oleh serangan Black Destruction Serpent Dragon, dan area terlarang Tuhan akan dengan cepat generasi, sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan di mana atau kapan retakan muncul. Mengingat betapa singkatnya mereka berlangsung, akan sulit untuk masuk melalui mereka. Kami akan menunggu saat retakan muncul. Banyak elit mulai menunggu di daerah-daerah tertentu di mana lebih banyak retakan muncul. Beberapa tempat memiliki kemungkinan retakan yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak bisa terlalu dekat dengan Black Destruction Serpent Dragon atau mereka akan ditemukan. Beberapa area yang lebih baik diambil oleh kekuatan yang lebih kuat, seperti Sky Suspension Palace dan Great Gun Imperials. Sementara beberapa kekuatan lain tidak puas, mereka tidak melakukan apa-apa. Itu hanya masalah waktu. Beberapa pasukan tidak peduli. Zhao Feng dan Nan Gongsheng, yang tidak bersama pasukan manapun, berada di belakang barisan. Sua, seorang jenius dari Sky Suspension Palace dengan cepat terjun ke celah, tetapi celah itu hanya muncul sesaat sebelum pulih, jadi hanya satu orang yang berhasil masuk. Sua, anggota Kekaisaran dan Sky Suspension Palace sesekali terjun ke celah di dekatnya, dan pasukan yang tersisa hanya menonton. Namun, ketika setengah dari anggota dua paksa masuk, celah itu berhenti muncul. Apa yang sedang terjadi? Kenapa retakan berikutnya tidak muncul? Petik 2. Banyak pasukan mulai berbicara. Pada saat ini, Suan Yuanwen dan Pangeran ke-9 sudah memimpin sebagian dari pasukan mereka ke Istana Xieyang. Orang-orang ini menunggu lebih banyak retakan muncul, tetapi tidak ada retakan yang muncul untuk waktu yang lama, dan serangan Black Destruction Serpent Dragon tampaknya telah berhenti. Ada yang salah. Alis senior Martial Brother Zuge berkerut saat dia mulai berpikir. Pada saat tertentu, dia secara naluriah melirik ke arah Black Destruction Serpent Dragon, dan ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia melihat sosok itu hilang. Wu gelombang. Auman naga tiba-tiba terdengar dari atas, dan aura kehancuran menimpa manusia. Arg, pasukan yang hadir melihat bayangan gelap menghapuskan langit di atas kepala mereka, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin ketika mereka melihat apa yang ada di atas mereka. Naga kehancuran hitam, naga-naga bersisik hitam yang panjangnya 500 meter muncul di atas kepala mereka. Itu memiliki rantai hitam setebal per barel di sekitarnya, dan matanya seukuran kamar. Itu menatap kelompok semut ini dengan dingin dan main-main. Pada saat ini, semua orang mulai menjerit, dan hati mereka mencapai tenggorokan mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa Black Destruction Serpent Dragon akan menyembunyikan aura dan diam-diam terbang ke mereka. Wu gelombang. The Black Destruction Serpent Dragon memberikan auman surga dan bumi gemetar sebagai hembusan angin dan kekuatan naga yang tak terlihat. Celepuk. Beberapa jenius dan elit tidak mampu menahan tekanan dan langsung jatuh ke tanah. Wah, banyak orang memuntahkan seteguk darah. Mereka yang berada di bawah Void God Realm hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik dari Black Destruction Serpent Dragon sama sekali. Black Serpent Dragon, tubuh Zhao Feng menjadi berat, dan garis keturunannya secara naluriah bergetar. Pikirannya berputar ketika dia memikirkan cara untuk melarikan diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia menemukan bahwa kemungkinan keberhasilannya rendah, apapun yang terjadi. Hu gelombang. Black Destruction Serpent Dragon mengaum dan memanggil angin puyuh hitam samar dalam bentuk cincin, yang menutupi semuanya dalam jarak 10 mil. Kekuatan Istana Penangguhan Langit, Kekaisaran Gan Agung, Paviliun Pedang Langit, Istana 9 Kegelapan, semua kelompok dilindungi oleh angin puyuh berbentuk cincin hitam. Arg, salah satu kelompok di dekat tepi mencoba untuk melarikan diri, tetapi Void God Realm King dan 4,5 langkah raja robek-robek oleh angin puyuh. Cakar naga besar turun dari langit dan menghancurkan sisa anggota kelompok menjadi pasta daging, menciptakan kawah raksasa.
Semua kelompok menarik napas dingin. Hanya dalam satu pertukaran, naga ular hitam membunuh seluruh kelompok dari kekuatan bintang 3. Manusia bodoh, beraninya kamu mengikuti perlombaan naga penghancuran yang megah dan mencoba menggunakan saya untuk memasuki istana Xieyang. Suara dingin yang sepertinya memerintah langit terdengar. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon berputar-putar di udara, dan angin puyuh hitam yang menakutkan mengelilingi semua kelompok di bawah saat naga ular itu mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kejam. Semua elit jatuh dalam keputusasaan. Bertarung gelombang-gelombang. Sejumlah kecil elit menjadi gila, mereka membakar truyuan mereka dan menggunakan teknik rahasia mereka supaya mereka bisa melarikan diri. Bam! Cakar naga besar turun dari langit dan menyegel daerah itu karena dengan cepat membunuh para elit yang mencoba melarikan diri. Suo Kaisar Suci, Pangeran ke-13 jatuh dalam keputusasaan dan mencoba menarik pedang Kaisar Suci, tetapi dia dihentikan oleh tetua yang keriput. Saudara bela diri senior Suge, Suan Yuanwen, yang sudah memasuki istana Xieyang, berseru saat menyaksikan mimpi buruk yang berlangsung di luar. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Semua orang di luar istana berada dalam keputusasaan. Orang-orang yang bisa tetap tenang dalam situasi kematian yang hampir pasti ini dapat dihitung dengan satu tangan. Jadi bagaimana jika kita mati? Pria tua berjanggut putih dari Sky Sword Pavilion tertawa, dia tidak takut, dia siap menghadapi kematian. Selain dia, saudara bela diri senior Suge, Xin Wuheng, Zhao Feng, dan beberapa orang lainnya tetap tenang dalam jurang keputusasaan dan mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Bab 834 Tanda Kehancuran. Aura mengerikan dari naga kerusakan kehancuran hitam menekan seluruh area, dan angin puyuh hitam samar mengelilingi semua elit yang ada. Di udara, tubuh skala Black Destruction Serpent Dragon yang panjangnya 500 yard bergerak berputar-putar di udara di atas kepala semua orang dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Semua orang terdiam, dan keringat dingin muncul di dahi semua jenius saat mereka mengungkapkan keputusasaan dan ketakutan. Sebagian besar orang jatuh ke tanah dan mulai bergetar. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung kembali di depan aura Destruction Serpent Dragon. Zhao Feng, kulit kepala Nan Gongsheng kesemutan, dan dia memandang Zhao Feng di sebelahnya saat dia berdiri di jurang keputusasaan ini. Meskipun demikian, Zhao Feng tidak panik, matanya menunjukkan ketenangannya. Mereka berdua menyaksikan penampilan naga kehancuran hitam ketika memecahkan segel, jadi mereka sudah tahu betapa mengerikannya itu. Jadi, naga kerusakan hitam sudah merasakan beberapa orang yang mengikutinya lebih awal, tapi di matanya, semua manusia yang memasuki dimensi ilusi suci hanyalah semut dan bisa diabaikan. Zhao Feng pertama kali mencoba memahami segalanya. Manusia yang masuk dari dunia luar meremehkan kecerdasan Black Destruction Serpent Dragon dan berpikir bahwa itu hanya menciptakan kehancuran murni kemanapun ia pergi. Banyak elit mengungkapkan ekspresi penyesalan. Beberapa saat sebelumnya, beberapa orang bahkan mengejek naga kehancuran naga hitam karena kebodohannya. Saudara Feng, apakah kita akan mati? Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi keengganan dan keputusasaan saat tatapannya juga mendarat pada Zhao Feng. Jika dia ingin mati, dia lebih baik mati dengan orang yang dia cintai. Bagi kami, naga kerusakan kehancuran hitam tidak terkalahkan, dan itu lebih cepat dari kita semua juga. Zhao Feng tetap tenang. Perlawanan berarti kematian, dan berusaha lari berarti mati juga. Lawannya tak tertandingi, dan bahkan Kaisar Puncak pun mungkin tidak bisa menghalangi napas naga Black Destruction Serpent Dragon. Kaisar Serigala yang meninggal sebelumnya adalah contohnya. Namun, Zhao Feng segera merasa ada sesuatu yang salah. Jika Black Destruction Serpent Dragon memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi dan kecerdasan tertinggi, mengapa itu tidak langsung membunuh mereka? Semua manusia di depan Black Destruction Serpent Dragon hanyalah semut untuk itu. Hanya bersin bisa membunuh seluruh kelompok orang. Jika ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah mati. Lalu, hanya ada satu jawaban. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia menghembuskan napas untuk saat ini. Setidaknya untuk jangka pendek, Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, dan dia memberi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng tampilan yang berarti, santai, sedikit lebih lemah. Lord Black Destruction Serpent Dragon, bolehkah aku bertanya, apa gunanya kami untukmu?
Saudara bela diri senior Zuge mengambil napas dalam-dalam saat dia melirik sosok tinggi hitam berskala di atas. Sejumlah kecil orang mengerti mengapa naga kehancuran hitam tidak membunuh mereka dengan segera dan bahwa itu hanya membunuh mereka yang mencoba untuk lari. Hanya ada satu jawaban, entah bagaimana mereka berguna bagi Black Destruction Serpent Dragon. Bagus sekali, aku butuh orang pintar sepertimu. Naga kehancuran hitam tersenyum saat pujian muncul di matanya. Mendengar itu, semua orang di bawah membungkuk dan berkata bahwa mereka bersedia membantu. Manusia, seperti yang Anda lihat, tubuh saya sangat besar, dan ada rantai siling Divine Yuan mengikat saya, yang membuatnya sulit bagi saya untuk memasuki istana Dewa Sieyang. Tatapan dingin Black Destruction Serpent Dragon memindai seluruh area. Maksudmu? Tanya senior martial Brother Zuge. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi bijaksana. The Black Destruction Serpent Dragon terlalu besar. Dalam situasi normal, itu akan dapat menggunakan teknik rahasia untuk menjadi lebih kecil atau bahkan berubah menjadi manusia. Namun, rantai penyegelan Yuan penyegelan membatasi kemampuannya. Aku akan mengirim kalian semua dengan aman ke istana Sieyang, tapi kalian manusia perlu membantuku menemukan kunci ke Yuan Siling Divine Chain atau menghancurkan susunan pusat istana Sieyang, daerah, dan semua elit yang hadir merasa seolah-olah kehidupan telah kembali kepada mereka. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Seperti yang mereka pikirkan, naga kerusakan kehancuran hitam membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Dengan bantuan naga kehancuran hitam, kita akan bisa mendapatkan harta di dalam istana Xie yang lebih mudah. Beberapa elit yang lebih tua mengungkapkan pandangan gembira. The Black Destruction Serpent Dragon mungkin tahu beberapa hal tentang istana Xie Yang, dan para jenius sekarang bisa mendapatkan bantuannya. Anda memiliki batas waktu 1 bulan. Saya akan bisa memasuki istana Xie Yang setelah sebulan, dan jika Anda belum melakukan apa yang saya minta, saya akan membunuh semua orang. Suara Black Destruction Serpent Dragon terdengar dingin, dan pembunuhan dingin yang membuat inten membuat kaki semua orang merasa dingin. Lord Black Destruction Serpent Dragon, tolong jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Para elit di bawah semua mengangguk dan menghela nafas. Tidak peduli apa, mereka memenangkan waktu 1 bulan untuk bernafas. Waktu 1 bulan mungkin cukup untuk beberapa perubahan tak terduga terjadi. Aku akan meninggalkan Mark of Destruction pada kalian semua. The Black Destruction Serpent Dragon memberikan senyum licik. Tanda kehancuran. Hati semua orang bergetar. Mereka tahu itu bukan sesuatu yang baik. Pergi. The Black Destruction Serpent Dragon melambaikan cakarnya dan menciptakan sekitar 200 sinar cahaya hitam merah dan mengirimnya ke arah para elit. Tidak ada yang berani menghindarinya. Sinar hitam pekat ini bergabung ke tubuh mereka. Suara mendesing. Salah satu dari mereka bergabung ke tubuh Zhao Feng juga. Zhao Feng merasakan aura unik penghancuran melintasi dagingnya dan di seluruh tubuhnya. Itu bahkan menggerus jiwanya. Ini adalah tanda garis keturunan dari Destruction Dragon Rache. Meskipun itu hanya versi yang disederhanakan, siapapun yang lebih lemah dari demigod akan merasa sulit untuk menyingkirkannya, dan itu dapat tetap berada di tubuh target selama 100 tahun. The Black Destruction Serpent Dragon bertindak seolah-olah memiliki kemenangan dalam genggamannya. 100 tahun, hati semua orang bergetar. Bukankah itu berarti bahwa, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, naga kerusakan penghancuran hitam akan mengejar mereka selama 100 tahun jika mereka tidak melakukan apa yang diinginkannya. Lebih jauh lagi, pengertian Black Destruction Serpent Dragon untuk penandaan ini sangat unik karena itu adalah kekuatan garis keturunan. Aura ini sangat unik, itu berisi aura penghancuran murni dan asli yang sangat sulit untuk dihilangkan. Zhao Feng memeriksanya. Dengan tanda ini, bahkan jika mereka sangat jauh, naga kehancuran hitam mungkin akan dapat merasakan mereka. Ini berarti bahwa, bahkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk melarikan diri diam-diam dari istana Sieyang, naga kerusakan hitam akan dapat dengan mudah merasakan mereka dan kemudian membunuh mereka. Hati semua orang terasa berat. Ketika tanda kehancuran bergabung sepenuhnya ke dalam tubuh mereka, garis hitam tipis muncul di tubuh dan wajah semua orang. Di antara mereka, Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Garis keturunan ras spiritual dalam tubuhnya mulai berbenturan dengan garis keturunan lainnya. Garis keturunan ras spiritual. Black Destruction Serpent Dragon mengungkapkan ekspresi aneh dan melambaikan cakarnya,
mengirimkan busur petir hitam ke dalam tubuh Zhao Yufei. Tanda kehancuran dalam tubuh Zhao Yufei diperkuat beberapa kali, mencapai tingkat di mana garis keturunan ras spiritualnya tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Sangat bagus, potensi Anda melebihi perkiraan saya. Saya harap Anda dapat menyelesaikan misi dengan cepat. Petik 2. The Black Destruction Serpent Dragon memberikan senyum dingin. Semakin kuat dan semakin cerdas manusia ini, semakin cepat mereka bisa menyelesaikan tugas. Mulai. Ekor naga kehancuran hitam menghancurkan kearai terlarang Tuhan di sekitar istana Xieyang. Masing-masing balok berwarna ungu dan darah bisa membunuh raja dan melukai kaisar. Namun, Black Destruction Serpent Dragon mampu memblokir kekuatan ini, dan ia menggunakan cakar naganya untuk merobek celah yang panjangnya puluhan meter dan lebar setengah halaman. Masuk, suara dingin Black Destruction Serpent Dragon terdengar, dan semua orang pulih dari keterkejutan menyaksikan kekuatan Black Destruction Serpent Dragon secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebagian besar elit yang hadir terbang ke celah. The Black Destruction Serpent Dragon bisa menjaga jarak yang bisa dimasuki semua orang. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini jauh lebih tidak berisiko. Jika seseorang melewatkan waktu dengan celah sebelumnya, mereka bisa langsung dibunuh oleh arai terlarang milik Tuhan. Para elit dari dinasti Gunlord besar segera memasuki arai terlarang Tuhan dan ke istana Xieyang. Bahkan setelah memasuki istana Xieyang, semua orang bisa merasakan aura mengerikan dari Black Destruction Serpent Dragon. Itu menyebabkan tubuh dan garis keturunan mereka merasa tertekan. Ini adalah peta kasar istana. Naga kehancuran hitam menggunakan cakar lainnya dan menggambar di udara. Garis besar istana Xieyang muncul di atas kepala mereka. Namun, ini hanya garis besar kasar dari ingatan Black Destruction Serpent Dragon, jadi itu cukup sederhana. Sebagian besar orang yang hadir adalah raja setengah langkah atau raja, jadi mereka mudah mengingatnya. Saudara bela diri senior Suge, apakah kamu baik-baik saja? Di dalam istana, Xuan Yuanwen menghela nafas saat dia bertemu dengan yang lain dari Sky Suspension Palace. Dari orang-orang yang hadir, hanya orang-orang yang Xuan Yuanwen dan Pangeran ke-9 memimpin ke istana sebelumnya tidak memiliki tanda kehancuran pada mereka, tetapi itu tidak terlalu penting ketika naga kerusakan penghancuran hitam masih menjaga tepat di luar. Setelah berjalan agak jauh, semua orang, apakah kita benar-benar akan membantu menemukan kunci untuk rantai penyegelan Yuan Siling untuk Black Destruction Serpent Dragon? Bahkan jika kita menyelesaikan tugas, akankah naga kerusakan kehancuran hitam membiarkan kita hidup? Para pemimpin berkumpul dan mulai berdiskusi. Pada saat yang sama, ejekan muncul di mata Black Destruction Serpent Dragon saat melayang di udara di luar istana Xieyang. Tepat pada saat ini, naga kerusakan hitam mungkin masih bisa mendengar kita pada jarak ini. Sebuah suara tanpa emosi terdengar dari kelompok. Mendengar itu, semua orang melihat ke arah speaker, dan tatapan mereka mendarat pada pemuda berambut ungu, Zhao Feng dari duo iblis berambut ungu. Apa? Black Destruction Serpent Dragon, yang masih mendengarkan di luar istana Xieyang, berseru, tetapi tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, jadi tidak tahu siapa yang berbicara. Oleh karena itu, setiap komunikasi dan perencanaan yang kita buat akan diketahui, termasuk sense spiritual dan divine sense kita. Suara tanpa emosi terdengar sekali lagi, dan ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah sedikit. Pemilik suara ini jelas tidak sederhana. Sepertinya aku merindukan seseorang. Ada seorang ahli yang bersembunyi di antara orang-orang itu, gumam naga kehancuran hitam. Di dalam istana Xieyang. Dia benar. Xin Wuheng dan saudara bela diri senior Suge menutup mata mereka sejenak untuk merasakan dan menganggukkan kepala mereka. Mempelajari kebenaran itu, semua orang terpana. Bukankah itu berarti bahwa naga kerusakan kehancuran hitam akan mendengar rencana apapun yang mereka buat? Jika semua kata-kata mereka didengar oleh Black Destruction Serpent Dragon, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Zhao Feng, apakah Anda memiliki cara untuk menyingkirkan tanda kehancuran ini? Nan Gongsheng tidak bisa tidak bertanya padanya secara pribadi karena ia melihat Zhao Feng bertindak dengan penuh percaya diri. Naga kehancuran hitam merasakan pesan itu juga dan mulai mendengarkan dengan seksama. Bab 835 emas di mana saja? Zhao Feng, apakah Anda memiliki cara untuk menyingkirkan Mark of Destruction ini? Sense ilahi Nan Gongsheng tidak berhasil melarikan diri dari perasaan Black Destruction Serpent Dragon.
Keberadaan Zhao Feng sudah mengangkat perhatian Black Destruction Serpent Dragon. Orang ini jelas tidak sederhana jika mereka dapat melihat melalui kemampuan penginderaan dari Mark of Destruction. Untuk saat ini, tidak penting apakah aku bisa berurusan dengan tanda. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan itu. Nan Gongsheng hanya bisa menghela nafas. Memang, bahkan jika mereka bisa menyelesaikan tanda kehancuran, itu tidak berarti banyak saat ini. Naga ular hitam pasti akan mengawasi istana Xieyang. Naga ular hitam masih tak tertandingi, tanda kehancuran hanyalah metode untuk membatasi dan mengancam mereka sedikit. Jika saya menggunakan kekuatan petir kesusahan dewa, saya mungkin bisa menyingkirkan tanda kehancuran, pikir Zhao Feng. Dibandingkan dengan Curse Words of Death, Mark of Destruction yang disederhanakan ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, harga yang diperlukan untuk menggunakan kata-kata kematian terkutuklah sangat besar. Ada alasan lain juga, naga ular hitam saat ini sangat lemah. Kekuatannya bahkan mungkin tidak 1/100 dari puncaknya. Menambahkan fakta bahwa ia masih memiliki Yuan Sealing Divine Chain yang membatasi itu, banyak metode yang terbatas. Namun, Zhao Feng tidak ingin menyingkirkan Mark of Destruction begitu cepat karena itu akan membuat Black Destruction Serpent Dragon waspada. Di luar istana Xieyang, menarik, bakat, garis keturunan, dan teknik orang-orang ini tidak normal. Bahkan garis keturunan ras spiritual dan Void God Intent yang lengkap telah muncul. Kegembiraan di wajah Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih luas. Manusia terkuat dari manusia ini hanya bisa dibandingkan dengan seorang kaisar, seberapa besar gelombang yang bisa mereka buat. Bahkan kaisar hanyalah semut yang sedikit lebih besar di mata Black Destruction Serpent Dragon. Mereka tidak layak disebutkan. Di sebidang tanah datar, para elit berkumpul bersama. Hanya Brother Xuanyuan dan saya tidak memiliki tanda kehancuran. Mengapa tidak membiarkan kita berdua memutuskan apa yang harus dilakukan? Saran Pangeran ke-9. Mendengar itu, orang-orang yang tersisa menganggukkan kepala dan tidak berbicara. Jika mereka berbicara, tanda kehancuran di dalam tubuh mereka akan dapat merasakannya dengan sangat mudah. Orang-orang dari Sky Suspension Palace dan Great Gun Imperials merasa beruntung, jenius terkuat mereka telah memasuki istana Xieyang dan tidak terkena Mark of Destruction. Pangeran ke-9, Xuanyuan Wen, dan perusahaan segera mencapai kesimpulan, yang disepakati oleh semua orang. Kami memiliki dua hal yang perlu kami lakukan. Pangeran ke-9 berhenti. Dua hal, temukan kunci rantai penyegel ilahi Yuan dan temukan cara untuk melarikan diri dari kendali Black Destruction Serpent Dragon. Jika kita menemukan kunci untuk rantai penyegelan Yuan penyegelan pertama, kita dapat menggunakannya untuk mengancam Black Destruction Serpent Dragon. Pangeran ke-9 tersenyum samar ketika dia berbicara dengan nada rendah. Mata semua orang berbinar, dan Zhao Feng mengangguk setuju. Setelah garis besar rencana ditetapkan, pasukan menyebar untuk menemukan kekayaan di dalam istana Xieyang serta kunci untuk rantai penyegelan ilahi Yuan. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah menjadi lapisan perak dan ungu saat mereka melaju ke kedalaman istana Xieyang. Hal terbaik untuk dilakukan adalah meningkatkan kekuatan kita. Istana Xieyang ini adalah istana misterius dewa kuno, jadi kekayaan yang terkandung di dalamnya harus jauh melebihi dunia luar. Petik 2. Sedikit harapan muncul di mata Zhao Feng. Sebagian besar bangunan di dalam istana Xieyang dilindungi oleh arai terlarang milik Tuhan, tetapi mereka tidak seancam bagian utama dari arai. Setiap batu bata yang dihancurkan di sini akan pulih dengan bantuan arai terlarang Tuhan, dan sebagai istana dewa kuno, kekuatan bahan jauh lebih kuat dari biasanya. Serangan normal tidak akan membantu mereka. Pada saat tertentu, cahaya perak dan ungu berhenti di depan hutan buah. Betapa murni esensi bumi surga. Esensi surga bumi di sini jauh melampaui sebagian besar harta lainnya. Petik 2. Zhao Feng dan Nan Gongsheng terkejut. Lonjakan esensi surga bumi datang dari hutan buah di dekatnya. Melihat ke atas, mereka melihat buah spiritual tumbuh di pohon-pohon di hutan buah, dan esensi bumi surga yang memancar dari mereka membawa Yuan Qi tebal. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi lebih dekat. Tidak ada arai terlarang Tuhan yang menjaganya. Mereka terkejut. Beberapa buah di hutan buah sangat langka di dunia luar, dan bisa dimakan langsung atau disuling menjadi pil. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa hutan buah ini tidak dijaga oleh arai terlarang dari Tuhan. Miao miao,
Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dan melompat ke pohon buah-buahan, lalu mulai memakan beberapa buah. Pir bersalju, kismis unta naga hijau, yang darah. Zhao Feng menggunakan ingatannya yang kuat untuk mengidentifikasi buah-buahan ini. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga mulai memetik beberapa buah. Prosesnya sangat mudah dan tidak terganggu oleh siapapun. Mungkin buah-buahan ini tidak begitu istimewa di tempat ini, Zhao Feng menyimpulkan saat dia memetik buah-buahan. Setelah mengidentifikasi mereka, ia menyadari bahwa ini adalah buah-buahan yang dimaksudkan untuk dimakan setiap hari, tetapi mereka mengandung sumber esensi surga bumi yang besar karena lingkungan unik Istana Xieyang. Buah spiritual ini sangat berguna bagi mereka yang berada di alam inti asal dalam membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Mereka bahkan membantu Void God Realms sampai tingkat tertentu. Buah-buahan ini hampir sepenuhnya punah di dunia luar. Nan Gongsheng bersemangat. Jika dia bisa mengeluarkan mereka, mereka akan bernilai banyak, dan ada banyak dari mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 atau 3 kelompok mendekati hutan buah. Tidak ada susunan yang menjaga banyak buah spiritual ini. Orang-orang ini semua tertegun. Ceng, ceng, ceng. Ketiga kelompok ini segera mulai memetik buah-buahan juga. Karena setidaknya ada beberapa ribu buah rohani, tidak ada yang bertarung satu sama lain. Duo iblis berambut ungu. Salah satu kekuatan berasal dari Istana 9 Kegelapan. Jiu Wuji dengan jubah pertempuran hitamnya menyipitkan matanya saat dia memeriksa Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Namun, semua orang tahu bahwa duo ini merepotkan dan aneh. Meskipun hanya ada 2 dari mereka, pasukan bintang 3 ini tidak ingin menyinggung mereka, atau lebih tepatnya, mereka tidak berani melakukannya. Hanya dalam waktu singkat, buah roh dipungut bersih. Apa yang mengejutkan adalah bahwa, dalam prosesnya, tidak satu pun dari 3 kekuatan saling bertarung. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak buah rohani, masing-masing pasukan mendapat setidaknya 1000. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka bukan buah spiritual yang tak tertandingi, mereka masih senang bahwa mereka dapat mengumpulkan begitu banyak tanpa menggunakan usaha apapun. Setelah memetik buah-buahan, pasukan menuju ke kedalaman Istana Xieyang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng makan buah-buahan, dan mereka ada di depan sebagian besar kelompok. Pada saat ini, keuntungan mereka hanya sebagai duo ikut bermain. Anggota normal dari pasukan lain belum mencapai alam Dewa Void, sedangkan kekuatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng jauh melebihi sebagian besar jenius dan elit ini. Keduanya berhenti setelah melakukan perjalanan sekitar beberapa mil. Ding, ding, retak. Di hutan di depan, sekelompok orang sedang memotong rebung, dan ada bunyi dering logam. Rebung-rebung ini berwarna hijau, dan tingginya sekitar beberapa meter. Yang tertinggi dari mereka adalah lebih dari selusin meter dan mengeluarkan aura spiritual murni. Bambu sajak langit. Zhao Feng segera mengenali bambu dan memberikan pandangan aneh. Skyrime bambu adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata kelas bumi dan membuat instrumen Dao of Entertainment. Di dunia luar, bambu ini hampir punah. Hahaha, sangat sulit menemukan Skyrime bambu pada tingkat di dunia luar. Kualitas bambu ini mungkin cukup untuk membuat senjata tingkat bumi tingkat tinggi. Petik 2. Potong lebih cepat. Kita akan kaya setelah meninggalkan dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Kelompok itu berasal dari kekuatan bintang 3. Suara mendesing. Suara mendesing. Seberkas perak dan ungu melintas di udara dan mendarat di tengah-tengah hutan bambu sajak langit. Aku akan merasa tidak enak jika kita tidak memotong beberapa bambu sajak sky berkualitas tinggi ini dan mengambilnya kembali. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai memotong bambu juga, tetapi Skyrime bambu sangat tangguh, senjata biasa tidak bisa merusaknya. Bam! Pisau spasial perak ungu terbentuk di tangan Nan Gongsheng saat ia menggunakan bakat spasial untuk memotong rebung dengan setiap pukulan. Miao miao! Kucing kecil pencuri itu memegang belati seperti bayangan dan dengan mudah memotong pucuk bambu. Itu bahkan lebih santai dari Nan Gongsheng. Zhao Feng tidak memiliki banyak alat tajam atau senjata, jadi sebagai gantinya, dia hanya terbang ke puncak bambu tinggi dan menatap ke bawah. Ekspresinya berubah aneh pada apa yang dilihatnya. Dengan bantuan mata spiritual Tuhan, dia melihat bahwa semua elit dan jenius yang telah memasuki Istana Xie yang mengambil setiap bidang rumput dan semua bunga di Istana Xie yang seolah-olah mereka dimiliki.
Segala sesuatu di Istana Xie yang adalah emas. Bahkan batu bata atau bunga yang paling normal di Istana Xie yang adalah harta langka bagi kita orang luar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Seseorang harus mengakui bahwa perbedaan antara dewa dan manusia sangat besar. Menurut inspeksinya, dia melihat bahwa struktur yang lebih penting dijaga oleh arai terlarang dari Tuhan. Hal-hal yang bisa mereka ambil pada dasarnya tidak berguna dan tidak memiliki nilai bagi pemilik istana. Bahkan para pelayan tidak peduli dengan barang-barang ini. Sederhananya, rumput dan bunga-bunga itu sama dengan udara dan tanah bagi mereka yang tinggal di istana. Di bukit di seberang mereka, kelompok lain dengan gila-gilaan menggali tanah. Di sebelah danau, beberapa elit tua penuh kegembiraan ketika mereka melompat ke danau dan mulai menangkap ikan atau mengumpulkan tumbuhan. Wajah Zhao Feng berkedut saat mata kirinya memindai istana. Para jenius dan elit dunia luar ini seperti gelandangan yang memasuki mansion dan mulai mencuri segala yang bisa mereka bawa. Zhao Feng adalah salah satu dari gelandangan ini juga. Berpikir sampai di sana, bahkan dia merasa sedikit malu. Manusia idiot, tidak peduli berapa banyak sampah yang kamu kumpulkan, kalian semua akan mati jika kamu tidak menyelesaikan misi dalam waktu sebulan. Suara dingin penuh ejekan terdengar di sebelah telinga mereka. Setiap orang yang memiliki tanda kehancuran mendengar suara ini. Pemandangan di Istana Xie yang membuat naga kehancuran hitam merasa marah dan seperti tertawa pada saat yang sama. Itu, benar-benar berharap bahwa besi akan berubah menjadi baja. Manusia-manusia ini tertarik oleh semua batu bata dan bunga yang tidak berguna di sekitar Istana Xie yang dan memberikan semuanya untuk diambil.